Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nuri Hadatul Aisy dengan NIM 207200045 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tes uraian dan penjelasan-penjelasannya. Oke, yang pertama ada pengertian tes uraian, yaitu tes tertulis. Butir-butir tesnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang harus dijawab siswa dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan jawabannya diberikan dengan cara menjelaskan, menguraikan, mendiskusikan, membandingkan, dan memberi alasan atau bentuk lain yang sejenis. Selanjutnya ada kelebihan tes uraian. Yang pertama, menampakkan kemampuan dan kecakapan siswa dalam mengintegrasikan berbagai buah pikiran atau ide dan berbagai sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu, disertai dengan pemecahan masalahnya. Yang kedua, mendorong meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, menuntut penguasaan bahan ajar secara komprehensif. Dan yang terakhir, mendorong siswa belajar lebih keras menyatakan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Berikut ada kelemahan tes uraian. Yang pertama, reliabilitas tes rendah karena item tes sebagai sampel dari materi ajar yang terbatas dan subjektivitas penskoran. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan item tes uraian relatif lama, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa hasil tes. Dan yang terakhir, jawaban siswa kadang penuh karangan, terutama yang tidak menguasai materi dengan baik. Selanjutnya ada bentuk tes uraian. Yang pertama, tes uraian bebas, extended response. Jawaban yang diberikan siswa tidak memiliki batas, tergantung kemampuan analisis dan sintetis serta pandangan siswa terhadap suatu masalah. Dan kelemahannya yaitu sulit menentukan kriteria dan cenderung subjektif. Yang kedua ada tes uraian terbatas, restricted response. Bentuk tes ini mengiring jawaban siswa pada hal-hal tertentu yang batasannya telah pasti dapat berupa. Yang pertama, pasti ruang lingkupnya. Yang kedua, pasti arah sudut pandang jawabannya. Dan yang ketiga, pasti indikator-indikator jawabannya. Yang ketiga ada tes uraian berstruktur. Merupakan power test, dapat dikatakan kombinasi antara tes esai dan tes objektif. Kombinasinya yang tampak pada item tes yang menuntut jawaban singkat, terbuka, dan bebas, tetap dengan jawaban yang pasti. Keunggulan yang pertama dapat digunakan untuk mengukur semua kecakapan kognitif dari pengetahuan sampai pada kemampuan kreasi. Yang kedua, kesukaran dapat dibuat sedemikian rupa dan dapat diurutkan dari yang mudah ke yang sukar. Dan yang ketiga, satu permasalahan dapat dikaji dan dipecahkan dari berbagai sudut dengan tepat dan pasti. Dan kelemahannya yaitu berhubungan dengan lingkup materi uji terbatas dan harus dirumuskan menjadi paparan yang lengkap dengan data yang cukup. Selanjutnya ada kaidah pembuatan soal. Yang pertama, rumusan pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah. Misalnya, mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, hitunglah, buktikanlah, dan lain sebagainya. Yang kedua, dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang ketiga, hindari kalimat soal yang dapat menyinggung perasaan siswa. Yang keempat, kata-kata jangan menimbulkan salah pengertian atau menimbulkan penafsiran ganda. Yang kelima, rumusan kalimat soal menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, buat petunjuk pengerjaan soal sejelas mungkin. Yang ketujuh, lengkapi soal dengan kunci atau kriteria jawaban sebagai pedoman pengukuran. Berikut ada langkah-langkah pengembangan tes uraian. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Dan yang kesembilan, menafsirkan hasil tes. Oke, itu sedikit penjelasan tentang uraian tes yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.